Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat di Kolbu Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini saya kembali hadir untuk menemani para sahabat semua dan berbagi kajian Islami yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik para sahabat, untuk pertemuan kali ini saya ingin berbagi tentang cara menyelesaikan kesulitan dalam hidup dengan cara memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk terus berbagi kajian-kajian Islami kepada Anda semuanya dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya doakan semoga para sahabat semua selalu diberi perlindungan, keselamatan, umur yang barokah, serta rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Para sahabat, sesungguhnya masalah bisa datang kapan saja dalam keadaan siap maupun sebaliknya. Namun ketahuilah, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya semata-mata itu untuk kebaikan kita semua. Mungkin dari kalian banyak sekali yang bertanya-tanya ketika ada masalah, jalan keluarnya apa sih dan bagaimana cara penyelesaiannya? Jawabannya adalah sholat. Hal itu karena sholat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia untuk kita jadikan bekal setelah di akhirat nanti. Dan hal tersebut telah dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Sholat secara bahasa artinya doa, dan orang yang sholat berarti orang yang berdoa. Dalam hal ini, berdoa kepada Allah dan sholat ini ditujukan sebagai bentuk penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang telah dikatakan dalam hadis, orang yang sholat sesungguhnya tengah bermunajat kepada Allah. Ia tengah berhadapan dengan Allah, karena itu seluruh bacaan sholat adalah doa, zikir, dan bacaan Al-Quran. Orang yang sholat seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran di atas termasuk orang yang beruntung, tidak hanya dalam kehidupan dunia saja, melainkan juga dalam kehidupan akhirat. Ia beruntung karena dengan sholatnya Allah menjadi dekat dengannya, dan dengan sholatnya pula ia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang selalu dekat dengan Allah, maka niscaya dia akan selalu dicintai olehnya. Maka jangan segan-segan jika hidup Anda dirundung masalah, maka segeralah ambil wudhu, lalu sholatlah
dan adukanlah pada Allah yang memegang hidup dan mati kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Dan jangan sampai meleha-lehakan sholat, karena Allah selalu menyemangati dengan hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan syajadah. Sahabat Iqbalbush Channel yang dirahmati oleh Allah, jika kita merasa hidup kita tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya sholat kita juga belum baik. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha untuk terus memperbaikinya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kaidah yang berlaku di setiap keadaan. Jika engkau ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan mengokohkan kedudukan kalian." Surat Muhammad ayat 7. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hingga pada akhirnya kita telah sampai pada titik di mana kita akan bertanya, apa selamanya aku akan menjadi begini tanpa perubahan apapun? Dari pertanyaan itulah akhirnya seseorang ingin memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Jika kita tidak mengetahui harus memulai dari mana untuk memperbaiki hidup kita, maka mulailah untuk memperbaiki sholat kita dan memperbaiki diri kita. Dan mengapa kita harus memperbaiki sholat terlebih dahulu untuk menjadi lebih baik? Sebab sholat merupakan tiang agama, dan juga sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam menghamba kepada Allah, sesuai dengan sabda Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Toha ayat 14 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Maka apabila kita mampu memperbaiki keduanya, sudah pasti Allah akan memperbaiki hidup kita. Itulah sahabat yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hidayah agar bisa memperbaiki diri dan salat kita untuk menuju keridhaan Allah, dan semoga pada akhirnya kita digolongkan dalam kaum orang-orang yang beriman. Dan saya juga mendoakan para sahabat semua yang sedang memiliki masalah dan tertimpa musibah, semoga segera dimudahkan untuk menemukan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.